Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Pratama dari kelas IF 4211. Kali ini saya akan menyampaikan laporan tugas besar tahap pertama yaitu unsupervised clustering dari mata kuliah pembelajaran mesin. Nah, mulai dari awal dulu, yaitu clustering adalah suatu metode pengelompokan data. Clustering sendiri merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Nah, objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Tas yang dilakukan adalah mengelompokkan data pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak berdasarkan data pelanggan di dialer. K-means dipilih sebagai metode dalam tas ini. Tujuan dari clustering adalah meminimumkan jarak antara data point dan centroid, serta memaksimumkan jarak antara centroid yang dihitung menggunakan within cluster sum of square atau WCSS. Nah, setelah itu kita dapat mulai dengan mencari info datasetnya. Nah, setelah di-read datasetnya, kita dapat melihat di sini dataset ini memiliki 12 kolom feature, termasuk ID dan labelnya yaitu tertarik. Nah, dari 12 kolom feature ini terdapat sekitar 280.000 data. Nah, setelah itu dapat kita lihat bahwa di data-data ini terdapat nilai none atau nilai 0 di dalam dataset. Nah, karena dataset memiliki data yang lumayan banyak, sekitar 200-an ribu, dan data-data feature hanya memiliki sekitar 5% data none atau 0, maka saya memilih untuk mendrop saja data none tadi. Dan data yang tersedia masih sebanyak 170.000 data setelah di drop tadi. Nah, selanjutnya, setelah itu saya pilih lagi mana fitur yang berguna dan tidak. Oleh karena itu, saya menghilangkan feature ID karena tidak berarti apa-apa, lalu menghilangkan feature tertarik karena supervise tidak memakai label, sehingga itu saya drop, dan kanal penjualan. Ya, nah, karena kategori nominal kanal penjualan ini terlalu banyak. Nah, untuk melihat korelasi antar feature, kita dapat melihatnya dengan heatmap. Nah, seperti ini heatmapnya. Nah, tapi dapat kita lihat dari angka-angka heatmap ini bahwa antar feature itu tidak terlalu berkorelasi. Karena feature dataset ini sendiri banyak yang berbentuk kategorikal. Setelah itu, selanjutnya saya melakukan handle terhadap data outlier atau pencilan. Nah, pada dataset ini, data outlier tersebut saya temukan di feature premi. Nah, banyak sekali data outlier di atas upper bound-nya. Sehingga untuk menangani data ini, saya mengganti data outlier tersebut dengan menggunakan nilai upper bound atau lower bound. Nah, karena pada data feature premi ini outlier-nya ada di atas upper bound, maka saya akan mereplace nilai outlier tadi dengan nilai upper bound dari premi ini. Dengan nilai upper bound itu sendiri di angka 61.000, sehingga tidak terdapat nilai outlier lagi setelah di-replace pada feature ini. Nah, data kategorikal juga harus di-handle. Nah, pada dataset ini terdapat beberapa feature kategorikal. Nah, untuk kategorikal yang nominal, yaitu jenis kelamin, SIM, kode daerah, sudah asuransi, kendaraan rusak, saya menggunakan cara one-hot encoding dengan pandas damis. Setelah itu, dengan kategorikal ordinal, yaitu ada di feature umur kendaraan, saya menggunakan cara label encoding yang biasa. Nah, dapat kita lihat di sini, data awal, sebelum di label, setelah di label. Di sini banyak sekali data kolom hasil one hot encoding dari daerah yang banyak, sehingga tidak terlihat semua. Nah, setelah di label, saya melakukan scaling pada feature bertipe float, yaitu umur, premi, dan lama berlangganan. Scaling ini saya lakukan dengan menggunakan min-max scaling yang berguna untuk mempercepat proses perhitungan pada K-means sendiri, karena K-means menghitung jarak. Nah, lalu scaling ini membuat range nilai feature tadi menjadi sama, yaitu di rentang 0 sampai 1. Nah, berikut adalah hasil dari min-max scaling pada umur, premi, dan lama berlangganan. Lanjut. Nah, pemodelan. Nah, pemodelan ini saya menggunakan algoritma K-means, yaitu dengan dimulai dari pilih sejumlah K-objek secara acak dari himpunan data D sebagai centroid awal. Nah, lalu untuk semua objek di dalam dataset,
saya hitung jarak antar data ke centroid yang paling minimum atau paling dekat dan dimasukkan ke cluster yang ada berdasarkan jarak minimum per centroid tadi. Nah, lalu setelah semua datanya selesai dimasukkan ke cluster, nah centroidnya diperbarui dengan menghitung rata-rata dari semua objek yang berada di dalam cluster tersebut. Nah, proses ini dilakukan sampai tidak ada perubahan centroid atau saya buat sampai maksimum iterasinya. Nah, untuk jarak minimum dan antar centroid dan objek tadi saya menggunakan rumus Euklidean. Nah, yaitu di antar titik dikurangi lalu dipangkat 2 dan diakarkan. Nah, dari algoritma tadi seperti ini bentuk model K-means yang telah saya buat. Ada K, ada max iterasi. Nah, max iterasi ini saya set mungkin nanti 100. Nah, untuk centroid sendiri nanti dipilih berdasarkan pada centroid all dipilih random banyaknya berdasarkan K. Nah, di sini juga saya membuat inersia. Nah, inersia itu sendiri berguna untuk nanti menghitung WCSS tadi yang berguna pada saat perhitungan elbow method. Begini. Nah, setelah itu eksperimen saya lakukan. Nah, eksperimen ini dilakukan dengan memanggil model K-means yang saya panggil dengan parameter K sama dengan 2 dan maksimum iterasinya sama dengan 100 kali. Nah, walaupun maksimumnya saya set 100 kali, tapi saat centroid sekarang sama dengan centroid sebelumnya memenuhi sama, yaitu memenuhi kondisi tersebut, maka tetap akan berhenti dan tidak sampai di looping di iterasi sampai 100 kali. Setelah fit model K-means selesai, akan mendapatkan return label cluster dari dataset. Nah, selanjutnya saya melakukan plot dataset dengan label yang sudah didapat. Nah, pada plot ini saya menggunakan PCA, yaitu Principal Component Analysis. Ini berguna untuk mereduksi feature menjadi hanya 2 dimensi agar dapat divisualisasikan plotnya untuk dataset ini. Berikut hasil dari plot model K-means yang telah saya buat. Ada cluster 0 dan 1. Nah, setelah ini saya lakukan evaluasi. Nah, pada evaluasi model K-means ini saya menggunakan elbow method. Nah, yang dapat memberitahu pada K keberapa yang efektif pada data yang sudah saya eksplorasi sebelumnya. Nah, inersia yang telah saya buat di K-means saya tadi juga berguna untuk mendapatkan nilai WCSS atau within cluster sum of square-nya. Nah, elbow method ini menjalankan algoritma K-means, nah yang akan dilakukan sebanyak 10 kali per K. Jadi nanti dia akan menjalankan K-means dengan K1, dengan K sama dengan 2, dengan K sama dengan 3, sampai K sama dengan 10. Nah, oleh karena itu didapat hasil ini. Nah, dapat kita lihat hasil dari elbow method ini bahwa K sama dengan 2 merupakan cluster yang efektif untuk data ini. Nah, kesimpulan, dari proses reading data, exploratory data analysis, dan clustering yang telah dijalani dapat disimpulkan bahwa berdasarkan elbow method untuk clustering ini K sama dengan 2 adalah jumlah cluster yang efektif. Lalu untuk visualisasi hasil clustering harus direduksi dengan PCA terlebih dahulu agar terlihat jelas sebaran clusternya. Karena dari korelasi data tersebut itu sendiri tidak terlalu berkorelasi. Terus bila dilihat dari elbow method, makin banyak K yang digunakan saat K-means, maka total jarak makin sedikit. Karena centroid yang menyebar dapat memperkecil jarak antar data dan centroid. Nah, dataset yang diberikan juga kurang baik menurut saya untuk di clustering. Bila kita sudah lihat tadi, bisa kita lihat tadi dari tiap feature yang kurang berkorelasi dan visualisasi yang perlu di PCA. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.